Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Petani Muda Buton. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah masih tetap diberi kesehatan dari Sang Maha Pencipta sehingga saya masih bisa beraktivitas di kebun ya. Semoga saja para sahabat juga dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melakukan aktivitas kerja seperti biasa juga ya sahabat. Dan juga bagi yang kurang sehat, semoga segera diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan agar supaya bisa beraktivitas kembali seperti biasa ya. Oke, kita akan coba bahas mengenai kelebihan dari bibit kecil ya, dan juga kekurangannya. Yang pertama, kalau untuk bibit yang masih kecil sahabat, di bawah 50 cm, perawatannya cukup lumayan ekstra ya sahabat, karena harus kita menunggu lama ya. Seperti depan saya ini sahabat, ini tergolong agak cepat pertumbuhannya. Ini sudah 1 meter ya tingginya dari permukaan polybagnya di bawah. Saya tanam di bawah 50 cm ya sahabat, sekitar 35 sampai 40 cm ya. Sekarang perkembangannya alhamdulillah cukup bagus ya, walaupun daunnya sebagian ada juga yang dimakan hama sahabat, seperti ini hama belalang. Tapi dari segi perkembangan alhamdulillah masih cukup bagus ya. Bibit durian yang kecil seperti ini, dari segi harga tentunya ini lebih murah sahabat. Jika kita membeli ukuran bibit di bawah 1 meter ataupun di bawah 50 cm, itu biasanya bisa terjangkau. Tapi bibit durian yang kecil untuk perawatannya sangat lama sahabat, karena di umur 1 tahun biasanya tinggi paling baru 1 meter lebih ya. Ini minimal 4 sampai 5 tahun ya baru kita lihat perkembangannya apakah sudah bisa berbuah atau belum. Seperti itu sahabat. Kita akan coba ke pohon yang sudah lebih besar sahabat. Ini sahabat untuk pohon duriannya. Ini sama dengan jenis yang tadi, ini sama-sama jenis musangking. Ini tingginya sekitar 2 meter ya sahabat. Ini 2 meter, paling lebih sedikit. Jika kita tanam bibit durian yang tinggi sekitar 1,5 meter atau 2 meter seperti ini, ini keuntungannya sangat banyak ya, terutama dari pertumbuhan pastinya lebih cepat ya dari bibit yang kecil. Dan juga dari segi perawatan dan waktu ya, kita tidak terlalu menunggu lama, sekitar 3 sampai 4 tahun. Kalau tinggi seperti ini pasti sudah bisa kita buahkan ya. Jika kita tanam bibit yang 1 meter ataupun 2 meter, 1 tahun bisa sudah mencapai tingginya sekitar 3 sampai 3,5 meter ya. Dan percabangannya sudah bagus biasanya ya, jika kita menanam dari bibit yang besar ya. Kekurangannya hanya itu sahabat, jika kita beli bibit yang besar mahal harganya ya. Seperti itu sahabat. Dan juga jika kita bawa ke kebun bibit yang besar seperti ini, lumayan berat ya sahabat. Selain lahan ataupun kebun kita ada di samping jalan raya, bisa langsung dibawa menggunakan motor atau mobil, itu amannya sahabat. Tapi jika seperti kebun saya ini jaraknya dari tempat ataupun pemukiman ini hampir 1 kilo sahabat, lumayan jauh ya. Jika kita pikul atau panggul bibit sebesar 2 meter, wah lumayan berat sahabat. Jadi di sini yang lalu saya akali dengan cara saya siapkan bibit yang kecil-kecil, biarlah saya capek di perawatan ya.
saya selama 1 tahun ini perawatannya benar-benar ekstra, waktu saya siapkan benar-benar agar supaya perkembangannya tetap stabil ya. Begitu sahabat. Jadi untuk kekurangan dari bibit-bibit durian yang kecil, kita akan menunggu sangat lama sahabat. Dan juga dari segi perawatan dia agak berat ya, karena dari segi gulma harus benar-benar bersih sahabat. Karena dari bibit kecil biasanya kita tinggal 1-2 bulan saja gulmanya sudah menutupi tanaman kita ya, karena tingginya baru sekitar setengah atau hampir 1 meter ya, seperti tanaman saya yang kecil yang tadi. Jadi kalau untuk tanaman durian lebih bagusnya kalau kita punya modal, kita beli yang lebih besar ya, yang lebih besar, agar supaya tidak terlalu lama kita menunggu tanaman durian kita sudah bisa produktif. Nah, ini pohon yang lainnya sahabat, ini sekitar tinggi 1 meter sahabat. Ini saya tanam yang lalu dari bibit yang cukup lumayan kecil juga. Ini ukuran saya tanam waktu itu sekitar 35-40 cm ya, di bawah 50 cm. Dan sekarang perkembangannya sudah mulai bagus, tinggi sudah 1 meter. Daun dan percabangannya juga lumayan bagus sahabat. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan dari bibit durian yang besar, kekurangannya hanya mahal sahabat. Dari segi bibitnya, jika kita tidak punya modal, jika kita inginkan bibit yang besar, kita tidak mungkin bisa dapatkan ya, terkecuali kita punya modal besar ya sahabat. Itu bisa kita dapatkan bibit yang lumayan besar ya, ataupun tinggi. Kalau untuk bibit yang kecil biasanya cukup murah, dan juga mudah dibawa ke kebun ya, bisa dipikul ya, beberapa pohon sekali kita jalan sahabat, seperti itu. Untuk bibitnya sebenarnya kalau saya pribadi saya buat sendiri ya, saya hanya beli yang jenis unggul, setelah itu saya perbanyak dengan cara disambung ya sahabat, seperti itu. Jadi untuk pengeluaran biaya bisa kita tekan ya. Mungkin untuk videonya mengenai perbedaan bibit yang besar dan yang kecil. Dari bibit yang kecil kekurangannya lama ya, prosesnya lama sahabat. Dan juga dari segi pembersihan gulma, penyemprotan, dan juga pemupukan harus kita perhatikan sahabat ya. Dari segi penyiraman juga bibit durian yang kecil itu sangat rawan di musim kemarau ya sahabat. Jadi dari bibit yang kecil banyak kekurangannya sahabat ya. Keuntungannya bibit yang kecil ini hanya murah di harganya ya sahabat, seperti itu. Kalau untuk bibit yang besar yang di atas 1 meter biasanya mahal harganya ya, lumayan mahal. Dan juga kalau dari segi perawatan kita tidak terlalu lama menunggu ya sahabat, karena dia kalau umur 1 meter kita tanam, umur 1 tahun biasanya sudah bisa tinggi 2,5 sampai 3 meter ya sahabat, jika perkembangannya bagus. Seperti itu sahabat. Kuncinya tetap kita menanam ya, dan terus kita rawat tanaman kita sehingga bisa berbuah sesuai dengan yang kita harapkan nantinya ya. Oke sahabat, saya cukupi sampai di sini dulu untuk videonya. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang salah, dan apabila ada masukan ataupun saran dari para sahabat silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.